Pernah kepikiran nggak gimana caranya rasa penasaran anak-anak di kelas itu bisa berubah jadi ilmu yang beneran nempel di kepala? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah rencana pelajaran sains untuk kelas 9 di Indonesia. Kita mau lihat gimana sih sebuah pelajaran itu dirancang, bukan cuma buat ngajar, tapi buat memantik api penemuan. Setiap penemuan keren itu kan awalnya bukan dari jawaban, tapi justru dari pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang nyambung sama kita, yang akrab, dan yang benar-benar bikin kita mikir, iya juga ya. Nah, ini dia salah satu pertanyaan pemantik yang dipakai. Simple banget kan? Pertanyaan kayak gini tuh langsung kena. Kenapa? Karena ini menghubungkan kimia dengan sesuatu yang anak-anak udah tahu, bahkan mungkin mereka minum tiap hari. Jadi tujuannya bukan hafalan rumus, tapi ngajak mereka buat ngerti dunia di sekeliling mereka. Oke, sebelum perjalanannya dimulai, rencana pelajarannya pinter banget. Dia ngedefinisiin dulu siapa penjelajahnya dan mau kemana mereka. Ini langkah krusial yang kadang suka kelewat dalam dunia pendidikan loh. Jadi, pelajarannya ini benar-benar dirancang buat tipe siswa yang seperti ini. Bukan model satu untuk semua, tapi justru dibangun di atas rasa penasaran alami siswa dan kebutuhan mereka buat lihat contoh nyata. Intinya, gurunya jemput bola, nyamperin mereka di level mereka. Dan disinilah kerannya. Ambisi pelajaran ini tuh jauh lebih besar dari sekedar ngajarin fakta-fakta kimia. Ini soal membangun manusia yang utuh. Yang menarik, poin-poin ini bukan karangan loh. Ini diambil dari dimensi profil lulusan yang ada di modulnya. Jadi kelihatan banget fokusnya itu ke pengembangan diri, biar bisa mikir kritis, kerja bareng, dan kreatif. Jadi ilmu kimianya itu ibarat kendaraannya, bukan tujuan akhirnya. Pelajaran ini dibangun di atas prinsip yang simple tapi kuat banget. Kita belajar paling efektif itu ya dengan praktik langsung. Teori itu penting, jelas, tapi pengalaman itu guru yang paling jago. Ini dia filosofi utamanya. Konsep ini mengubah total suasana kelas. Guru nggak lagi jadi penceramah di depan, tapi lebih kayak jadi pemandu yang nemenin di samping. Muridnya? Mereka jadi penjelajah, jadi detektif sains yang mecahin misteri sendiri. Coba kita lihat alurnya ya. Siklus belajar aktif ini ngajak siswa dari satu pertanyaan simple, terus masuk ke pengalaman langsung di lab, sampai akhirnya mereka bisa bikin kesimpulan bareng-bareng. Tiap langkah itu nyambung, ngebangun pemahaman yang lebih dalam, dan yang paling penting, pemahaman itu jadi milik mereka sendiri. Namanya juga penjelajah, ya pasti butuh peralatan kan? Di sini kita bisa lihat beberapa alat dan bahan kimia beneran yang dipakai sama siswa. Ini bikin konsep yang tadi kedengarannya abstrak jadi terasa nyata dan bisa dipegang. Mereka bukan cuma baca tentang sains, mereka bener-bener ngelakuin sains. Oke, sekarang alatnya udah ada, pendekatannya udah pas, para siswa ini siap buat bikin penemuan mereka sendiri. Dimulai dari mana? Dari hal yang paling dasar, ngerti bedanya jenis-jenis perubahan yang ada di dunia sekitar kita. Ini dia salah satu konsep paling fundamental di modul ini. Ngerti bedanya perubahan fisika dan kimia, itu langkah pertama yang wajib banget buat calon ahli kimia. Ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat, kesananya jadi lebih gampang. Jadi, setelah praktek di lab, siswa nggak cuma bilang, wah ada yang berubah nih. Enggak, mereka belajar buat ngasih nama, buat mengkategorikan apa yang mereka lihat. Tabel ini nunjukin gimana mereka belajar mengidentifikasi jenis-jenis reaksi kimia. Jadi, pengamatan mereka jadi lebih terstruktur dan ilmiah. Nah, ini dia bagian paling penting dari semuanya, yaitu nyambungin apa yang terjadi di tabung reaksi kecil itu ke dunia nyata di luar sana. Soalnya, buat apa kita belajar sesuatu kalau nggak ada gunanya di kehidupan kita, kan? Inilah intinya. Daftar ini yang diambil dari bagian pemahaman bermakna, ini dia gongnya. Siswa jadi sadar kalau reaksi kimia itu bukan cuma teori di buku, tapi sesuatu yang ngebentuk dunia kita. Mulai dari makanan yang kita cerna di perut, sampai bahan bakar yang ngisi mobil kita. Dan penutupnya indah banget. Akhir dari satu pelajaran itu ternyata bukan akhir dari belajar. Justru itu adalah awal dari munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih keren lagi. Pertanyaan reflektif ini seolah-olah mengembalikan semua narasi ini ke titik awal. Fokusnya balik lagi ke siswa. Ini memberdayakan mereka buat mengambil apa yang mereka temukan dan menggunakannya. Ilmunya jadi benar-benar milik mereka. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Kalau ini adalah cetak biru untuk satu pelajaran IPA aja, apa ya yang bisa kita pelajari dari desainnya?
Mungkin ini bukan cuma soal bikin pendidikan jadi lebih baik, tapi juga soal gimana cara kita semua seharusnya memandang proses belajar dalam hidup kita sehari-hari.